Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baik, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan. Dan yang terpenting adalah Allah masih memberikan kita hidayah dan taufiknya sehingga kita dapat melangkahkan kaki ke masjid dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, salat subuh berjamaah. Salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kitab Riyadhus Shalihin. Kita masih pada bab al-ikhlas ya. Kita masuk ke hadis yang kelima. Wa an Abi Yazid Ma'an bin Yazid bin Al-Akhnas radhiyallahu anhuma wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyun. Qal kana Abi Yazid akhraja dananir yatasaddaqu biha fawada'aha 'inda rajulin fil masjid faji'tu fa akhadhtuha fa ataituhu biha faqala والله ما إياك أردت فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن. رواه البخاري. Dari Abu Yazid Ma'an bin Yazid bin Al-Akhnas radhiyallahu anhuma, ia, ayahnya dan kakeknya termasuk golongan sahabat. Ia berkata, ayahku Yazid mengeluarkan beberapa dinar yang digunakan untuk bersedekah. Lalu dinar-dinar itu ia letakkan di sisi seseorang di dalam masjid. Lantas saya datang dan mengambilnya. Kemudian saya menemui ayahku dengan membawa dinar-dinar tadi. Lalu ayah berkata, demi Allah, bukan engkau yang kuhendaki. Selanjutnya hal itu saya adukan kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau bersabda, bagimu apa yang engkau niatkan wahai Yazid, sedangkan bagimu apa yang engkau ambil wahai Ma'ad. Hadis riwayat Al-Bukhari. Baik Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa seorang yang sudah berniat sedekah ya, ketika ada orang yang mengambil sedekah tersebut tapi ternyata bukan orang yang diharapkan, maka sungguhnya orang yang bersedekah tersebut sudah mendapatkan pahala dari apa yang telah diniatkan ya. Dalam hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa orang yang berniat sedekah kepada orang yang membutuhkan, maka ia tetap mendapatkan pahala ya. Sekalipun kita ternyata di akhir mengetahui orang yang menerima sedekah tersebut menurut kita tidak berhak untuk mendapatkan sedekah tersebut, tapi di awal kita memang sudah meniatkan untuk bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Dalam hadis ini juga menunjukkan ya, orang yang menerima sedekah dari Yazid tadi yang ketika menginfakkan atau mensedekahkan beberapa dinar adalah anaknya ya. Sementara dalam syariat kita anak itu termasuk orang yang wajib dinafkahi. Artinya orang yang masih dalam tanggungan orang tuanya. Dalam hal ini para ulama mengambil kesimpulan boleh anak tersebut menerima sedekah tersebut, tapi dengan catatan orang tua tetap berkewajiban memberikan nafkah kepadanya. Artinya ini di luar kewajiban seorang ayah dalam menafkahi anaknya. Kemudian juga orang yang tidak berhak menerima sedekah sebagaimana dalam kisah yang kita sebutkan tadi ya. Jelas sekali ketika Yazid mensedekahkan dinarnya, dia bertujuan untuk diberikan kepada fakir miskin, dan itu dia tidak termasuk anaknya. Akan tetapi anaknya tersebut mengambil sedekah tersebut, kemudian mengadulah Yazid tadi kepada Rasulullah SAW mengenai hal tersebut. Lantas Rasulullah menekankan di sini, laka ma nawaita ya Yazid, kau mendapatkan apa yang telah engkau niatkan, walaka ma akhadta ya Ma'an ya, dan bagimu apa yang engkau ambil wahai Ma'an. Ma'an ini adalah anaknya Yazid tadi. Maka dalam hal ini menunjukkan kepada kita walaupun orang tua yang bersedekah dan ternyata di akhirnya nanti anaknya yang menerima, maka hal tersebut diperbolehkan selagi orang tua tersebut telah memenuhi kewajibannya untuk menafkahi anaknya tersebut. Inilah faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini. Intinya ketika kita berbuat baik ya, niatkanlah semata-mata berharap
pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan takut kalau kita tidak mendapatkan pahala apa yang sudah kita niatkan tadi, ya. Seperti bersedekah, kita kadang terlalu khawatir kita tidak mendapatkan pahalanya kalau sedekah tersebut tidak sampai kepada orang yang berhak menerimanya. Inilah yang dapat kita ambil dari hadis ini pada pagi yang berbahagia ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Subhanakallahumma